Selamat pagi, saya Brenia Armerisawan, 71-2018-062 dari kelas Teologi dan Komunikasi A. Melalui kuliah dalam kelas Teologi dan Komunikasi di semester ini, saya mendapat suatu pencerahan yang pada awalnya bagi saya teologi dan komunikasi memang memiliki hubungan, tetapi pemahaman saya tentang hal ini sangat sempit. Jadi saya hanya sekedar memahami bahwa teologi dan komunikasi itu memang saling berhubungan yang dapat memberikan suatu arahan yang dimunculkan melalui komunikasi yang dibangun dalam berteologi. Pemahaman ini tentunya benar dan baik, tetapi lebih dari itu, ternyata relasi teologi dan komunikasi memiliki pemahaman yang luas. Menurut Robi Chandra, dalam bukunya yang berjudul Teologi dan Komunikasi, beliau menyampaikan bahwa komunikasi adalah suatu proses transaksi pesan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, dengan sasaran tertentu, dengan bentuk-bentuk tertentu. Kemudian Chandra juga menyatakan bahwa bahasa juga memiliki peran penting dalam teologi dan komunikasi, karena melalui bahasa akan menciptakan proses berkomunikasi dan berteologi yang sistematis. Dalam hal ini juga, saya dapat merefleksikan bahwa teologi dan komunikasi sama-sama memiliki keterkaitan. Teologi yang adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, dan jika hal tersebut tidak dipaparkan atau dikomunikasikan secara baik serta sistematis, maka tidak akan sampai makna dan arti pada seseorang yang mau mempelajari teologi itu sendiri. Terlepas dari itu juga, ketika seseorang mau berteologi, tidak bisa tidak jika tidak menggunakan sarana komunikasi agar dapat dipahami oleh seseorang atau jemaat tertentu. Supaya pendengar juga dapat memahami dan memaknai dari teologi tersebut. Teologi dan komunikasi juga bukan hanya soal relasi mengkomunikasikan antara manusia dengan manusia lainnya untuk pemenuhan pemahaman teologi, tetapi juga tentang relasi Allah kepada manusia dan manusia kepada Allah. Jadi merupakan bagian dari pemahaman dalam teologi dan komunikasi. Seperti yang telah disampaikan oleh Robi Chandra, bahwa untuk mengkomunikasikan sesuatu tentu memiliki bentuk-bentuknya masing-masing, seperti komunikasi dengan sesama, atau komunikasi melalui media sosial, atau bahkan di ruang publik umum sekalipun. Begitu juga komunikasi antara Allah dengan manusia. Allah itu unik, ia berkomunikasi dengan caranya yang unik kepada setiap masing-masing orang. Dan melalui kelas mata kuliah teologi dan komunikasi yang diampu oleh Bu Iki, saya mendapat satu pencerahan bahwa ada sesuatu yang kadangkala manusia tidak menyadari bahwa Allah juga sedang berkomunikasi dengan kita. Melalui banyak hal, melalui segala hal yang bisa kita lihat di sekitar kita. Seperti kehadiran hewan-hewan yang ada di sekitar kita, contohnya kayak kucing yang berkeliaran di sekitar rumah kita, cicak yang mungkin juga masih bisa kita lihat di tembok rumah kita, terus ada udara yang masih bisa kita rasakan. Nah, hal tersebut juga yang merupakan bentuk Allah berkomunikasi dengan kita. Allah menciptakan hewan-hewan yang telah tadi saya sebutkan, bukan seolah-olah tidak ada maksud Allah di dalamnya. Jika kita bisa merefleksikan sampai ranah itu. Gitu. Jadi, pada dasarnya, Allah itu bersifat transenden, ia tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia, maka banyak hal-hal yang di luar ekspektasi manusia dalam memaknai komunikasi Allah kepada manusia. Sebenarnya Allah memiliki tujuan atau makna tertentu yang disampaikan melalui bentuk komunikasinya yang unik. Perlu juga dipahami bahwa Allah yang terlebih dahulu sudah memulai atau membuka proses komunikasi tersebut. Bisa kita lihat dalam kisah penciptaan. Jika Allah tidak mengkomunikasikan hal tersebut, bisa saja tidak akan ada hasil ciptaannya yang ia bentuk. Maka dapat dilihat juga bahwa memang teologi dan komunikasi memiliki relasi sedari awal. Kemudian komunikasi manusia kepada Allah juga bagian dari teologi dan komunikasi.
berkomunikasi dengan yang transenden atau Allah itu sendiri tidak cukup hanya sekedar melakukan ritual-ritual yang ada, tapi juga bagaimana manusia dapat merasakan dan mengalami kehadiran Allah sebagai bentuk komunikasi Allah terhadap dirinya yang akan memicu respon dari manusia untuk berkomunikasi juga dengan Allah dan juga dapat diekspresikan dengan caranya manusia masing-masing. Contohnya dengan bernyanyi, menari, atau apapun itu yang dapat dituangkan melalui berbagai hal yang tujuannya supaya orang lain bisa ikut merasakan pesan yang disampaikan oleh seseorang melalui kegiatan yang ia lakukan dan juga sebagai ekspresi yang diberikan untuk menyenangkan Allah. Jadi pada intinya, teologi dan komunikasi memiliki keterkaitan yang maknanya juga luas, memiliki dampak baik dalam relasi dengan orang lain, dalam hal mengkomunikasikan tentang teologi, dan juga memiliki makna relasi, komunikasi yang luas, terkait dengan hubungan Allah dan manusia, serta manusia dengan Allah. Sekian dari saya, terima kasih.